merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kebudayaan dan dimensi kesosialan. Yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik menyangkut teori maupun prakteknya. Dan yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Dalam bimbingan dan konseling, landasan pedagogis terdapat pada 3 segi. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya untuk perkembangan individu. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua klien. Maksudnya, prinsip bimbingan ini diberikan kepada semua klien, baik yang tidak bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, bahwa prinsip yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah klien, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik berkelompok. Nomor 3, bimbingan menekankan pada hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Maksudnya, bimbingan ini bukan hanya tugas tanggung jawab konselor, tetapi guru dan kepala sekolah ikut berperan dalam prosesnya masing-masing. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan. Yang ke-12, asas Tutwuri Handayani. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling membantu memandirikan peserta didik dan mengembangkan potensi-potensi mereka secara optimal. Penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar siswa dapat 1. Menemukan pribadi, maksudnya mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta menerima secara positif dan dinamis sebagai model pengembangan lebih lanjut. 2. Mengenal lingkungan, maksudnya mengenal secara objektif lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya dengan nilai-nilai norma, maupun lingkungan fisik, dan menerima semua kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. 3. Merencanakan masa depan, maksudnya mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depannya sendiri, baik yang menyangkut pendidikan, karir, dan keluarga. Sekian untuk penyampaian materi, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.